Selamat datang di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan terkait dengan bagaimana proses pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Selat. Tentunya dengan Bapak sendiri, yaitu Yukit Wijaya. Sebelum lanjut, seperti biasa, untuk tetap mendukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, sehingga anak mendapat notifikasi terkait dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, terkait dengan pembelajaran fisika, jadi di awal yang pertama Pak perkenalkan dulu bahwa dalam belajar fisika, jadi dengan di era pandemi COVID seperti sekarang, jadi dominan kita menggunakan pembelajaran daring, dan tentunya anak-anak bermasalah terkait dengan yang pertama adalah bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mendapatkan materi belajarnya, bagaimana memahami materi, dan bagaimana nantinya supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, untuk fisika, jadi Bapak berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah tentunya kita akan belajar menggunakan beberapa aplikasi. Nah, jadi salah satunya adalah seperti biasa kita sudah menggunakan aplikasi WA. Jadi anak-anak sudah masuk di WA ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari WA itu nantinya Bapak akan arahkan anak-anak untuk masuk melalui bergabung di Google Classroom ya. Jadi bergabung di Google Classroom seperti ini ya. Jadi Google Classroom khusus MIPA 2 ya. Nah, seperti ini Google Classroom. Oke, jadi semua kelas itu tentunya sebagian besar guru menggunakan Google Classroom. Nah, khusus untuk fisika itu langkah pembelajaran yang anak-anak harus lakukan. Yang pertama adalah tentunya anak-anak akan Bapak minta untuk melakukan absensi. Jadi absen kehadiran di Google Classroom seperti biasa. Jadi anak silakan buka di Google Classroom-nya, kemudian melakukan absensi di kolom absensi ya. Jadi di kolom absensi sudah disediakan. Nah, seperti ini. Jadi anak silakan melakukan absen, dan absen ini Bapak akan berikan setiap proses pembelajaran. Jadi Pak jadwalkan ya. Jadi kalau Bapak mengacu kepada Google Classroom sebelumnya, jadi setiap kegiatan pembelajaran itu pasti diawali dengan absensi sesuai dengan harinya. Nah, kemudian nanti akan ada batasan waktu. Jadi absensinya itu biasanya Pak batasi waktu sampai misalnya malam ya. Jadi jangan sampai absennya itu lewat hari. Jadi bayangkan nanti kalau sudah absen itu akan kelihatan anak-anak yang absen itu akan muncul ya. Jadi angka 1 itu artinya sudah melakukan absensi. Nah, sedangkan yang belum itu akan muncul seperti ini. Jadi tidak ada keterangan. Jadi kalau yang absen seperti ini. Jadi upayakan. Nah, ketika absen itu upayakan di bawahnya ada keterangan. Nah, kenapa perlu keterangan? Karena di namanya ini kadang berisi nomor absen, kadang tidak. Maka di sini Bapak akan mencari keterangan nomor absennya berapa supaya cepat nanti menyalinnya ke dalam buku daftar hadir. Nah, sehingga anak Bapak nyatakan hadir. Ya. Nah, seperti ini misalnya ini tidak tanpa nomor absen ini, maka di sini Pak cari nomor absennya. Jadi penting sekali nak, yang namanya keterangan di kolom komentar dengan mengisi nama dan nomor absen. Bila perlu isi dengan kelasnya itu Bapak perlukan untuk mempercepat Bapak mengecek siswa mana yang hadir, siswa mana yang tidak. Nah, itu terkait dengan absensi. Kemudian nanti di dalam kelas ini juga akan ada tugas-tugas ya. Jadi akan ada tugas-tugas. Nah, ini. Nah, jadi tugas-tugasnya itu kita akan coba ya. Artinya anak-anak yang sudah terbiasa dengan Google Classroom, saya tidak begitu sulit. Nah, jadi tugas-tugas ini silakan anak-anak klik sesuai dengan pertemuannya. Nah, misalnya kalau pertemuan kita pada hari pertemuan pertama misalnya tentang materi kalau kelas 12 ya, itu rangkaian sejarah. Nah, di sini akan muncul ya UKBM, unit kegiatan belajar mandiri yang harus anak-anak kerjakan. Nah,
sebagai laporan kegiatan belajar. Nah, sebelum mengerjakan UKBM itu, terlebih dahulu anak-anak silakan dulu buka web, ya, web Pisikamania. Nah, di mana anak-anak mendapatkan link web Pisikamania? Itu linknya sudah Bapak taruh di deskripsi dari WA. Jadi klik aja ini nama grupnya, kemudian akan muncul di deskripsi ini. Jadi Pisikamania. Jadi jika diklik, maka otomatis ini akan muncul ya. Jadi akan muncul Pisikamania. Nah, seperti ini. Nah, dalam Pisikamania ini, kalau nanti anak-anak tayangkan dalam bentuk HP, ya. Jadi kalau bentuk HP atau di HP, sorry ya, bukan bentuk HP ya, tapi kalau nanti di HP akan komposisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal memilih kelas berapa. Nah, jadi kalau saya kelas 12, tentunya klik kelas 12 ya. Jadi ada beberapa juga di bawahnya, tapi ini belum aktif ya. Ini Bapak gunakan tahun lalu. Nah, tahun sekarang yang masih tetap aktif adalah ini. Nah, ini. Jadi materi-materinya sudah aktif. Nah, kebetulan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi-materi dari pembelajaran kita di kelas 12. Jadi ada beberapa siswa merequest, Pak, materinya apa saja. Nah, materi kita Bapak akan sajikan di dalam web ini. Anak-anak juga dapat lihat nanti ya, kalau di HP seperti ini kemunculannya. Kalau Bapak tayangkan di laptop seperti ini. Kalau di tablet seperti ini. Ya. Oke, kita coba di tablet saja biar semi antara HP dengan laptop. Jadi kalau materinya kita akan bagi menjadi dua garis besar, ada semester ganjil, ada semester genap. Nah, untuk semester ganjil itu ada 5 bab, ya, 5 KD. Jadi KD 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita bahas. Nah, KD 1 itu adalah terkait dengan rangkaian arus listrik searah. Nah, apa saja materi rangkaian arus searah sudah ada di sini, tinggal diklik. Nah, jadi materinya ada arus dan tekanan listrik, kemudian cara menggunakan ampere-meter, hukum Ohm, kemudian ada hukum Kirchhoff sampai energi dan daya listrik. Itu materinya, anak-anak bisa klik ini. Nah, jadi akan terhubung dengan materi arus dan tekanan listrik. Nah, begitu yang lain juga, ampere-meter juga. Jadi akan muncul bagaimana cara menggunakan ampere-meter. Jadi Bapak sengaja mengumpulkan materi ini dengan tujuan anak nanti tidak begitu sulit ya meset informasi atau materi. Hukum Ohm juga akan muncul di sini. Jadi silakan anak-anak membuka atau mengklik materi apa yang menjadi kajian kita di sesuai dengan pertemuannya. Nah, kemudian ada unit kegiatan belajar mandiri. Apa itu unit kegiatan belajar mandiri? Unit kegiatan belajar mandiri itu adalah UKBM. Nah, UKBM ini pertama Bapak memang cantumkan di web. Kedua juga Bapak akan berikan di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan anak-anak bisa mengakses UKBM untuk anak-anak kerjakan. Nah, tapi kalau seandainya anak-anak ingin mengerjakan UKBM yang lebih lanjut, itu bisa lewat web ini. Nah, misalnya pertemuan pertama kita mengerjakan UKBM yang pertama. Jadi klik ini, anak akan dihubungkan dengan UKBM yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa anak download ya, atau bisa dilihat langsung ya di HP akan muncul. Ini Bapak masih pakai 2020 ya, belum Pak ubah. Nah, karena intinya sama anak. Nah, jadi dalam KBM ini yang pertama ada KD-nya, ada indikatornya, ada tujuannya. Nah, kemudian ada materinya secara ringkas. Nanti kalau materi secara mendetail itu tadi sudah ada di sini, ya. Artinya di bagian atas ini. Di sini materinya. Nah, sekarang KBM-nya di sini. Oke. Nah, KBM, nah inti dari KBM-nya adalah anak-anak mengerjakan kegiatan belajar bertahap. Nah, jadi seperti ini, ada persepsi, ada pemahaman konsep, kemudian ada aplikasi. Nah, di sini anak-anak Bapak akan arahkan bagaimana memahami materi sampai nanti mampu menjawab soalnya. Nah, jika ada kendala, Pak minta anak-anak segera kita diskusikan di Google Classroom boleh, di WA juga boleh. Nah, itu. Jadi ini anak kerjakan. Nah, pengerjaannya ini tidak waktunya tidak Bapak batasi saat pertemuan saja. Jadi silakan anak kerjakan sampai
Bapak akan kasih waktu mungkin besoknya ya. Jadi besok, jadi sekarang pertemuan kita kan singkat, hanya 40 menit. Itu tujuannya adalah anak-anak menyamakan persepsi materi dengan Bapak. Kemudian selanjutnya setelah proses pembelajaran selesai, siangnya anak silakan kerjakan tugas. Itu nanti Bapak akan kasih anak-anak mengumpul sampai batas waktu Jumat mungkin ya. Nah, kan Jumat itu kan hari di mana anak memang full untuk anak-anak mengerjakan tugas. Nanti tugasnya dikirim lewat kolom di GC ya. Jadi di Google Classroom itu silakan anak kirim tugasnya melalui kolom ini ya. Jadi kalau misalnya anak sudah kumpul, maka Bapak akan temukan di sini tugasnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini Bapak akan temukan tugasnya. Jadi Bapak akan dapat membaca tugas dari anak dan menilainya ya. Nah, dan menilainya. Ini kan contoh ya. Contoh masih banyak ya, karena tugas-tugas yang anak kerjakan itu memang beberapa Bapak sudah kembalikan ya, sehingga tidak bisa memunculkan lagi. Ini mudah-mudahan bisa ya. Kita coba lihat tugas yang sudah dikerjakan, mudah-mudahan bisa. Ini misalnya ya, tugas yang sudah dikerjakan di kolom DC, bisa ditaruhkan di stick ya. Oke, diberikan di meja. Kita cek dulu. Masih bisa dibuka. Oke. Ya, ini misalnya. Jadi Bapak akan bisa langsung melihat dan menilai ya tugasnya itu. Nah, ini. Nah, jadi kelihatan ini. Jadi UKBM kapasitor. Nah, ini. Jadi silakan anak foto kemudian kirimkan. Jadi fotonya digabungkan jadi satu. Jangan pisah-pisah ya. Jadi satu file ya, PDF diubah ke PDF sehingga nanti Bapak akan dapat periksa. Itu terkait dengan proses kita, bagaimana cara bekerja sampai nanti ketemu dengan KBM dan mengumpulkan KBM tersebut. Oke, nah berikutnya kita kembali ke sini. Setelah mengerjakan KBM dan mengumpulkan KBM tersebut ya, jadi KBM-nya bervariasi, misalnya KBM Hukum. Jadi kalau kita klik, tetap akan muncul ini ya. Nah, di sini akan ada tugas-tugas yang berbeda. Nah, seperti ini misalnya, kita minta untuk melakukan praktek ya. Kalau ada alatnya, kalau tidak masalah. Kemudian mengerjakan soal-soal. Kalau ada masalah, silakan kita diskusikan nanti. Ingat sekali lagi, tugas dikerjakan data maksimal adalah hari Jumat. Setelah Jumat itu sudah terkumpul, sehingga Sabtu Bapak dapat periksa. Minggu depannya Bapak dapat informasikan nilainya. Oke, berikutnya anak juga dapat menyimak video ya, video terkait dengan materi-materi fisika ya. Nah, ini video kebetulan Bapak yang membuat sendiri. Lagi, jadi ketika misalnya anak ini, nah ini baik, ketemu kembali videonya, silakan nanti anak simak langsung ya di website tersebut. Nah, ini jadi videonya sudah siap ya. Nah, video ini Bapak ambil tidak hanya dari Bapak sendiri. Jadi tegangan di sini ini Pak ambil dari berbagai sumber ya. V di sini saya sebut dengan misalnya V1 ya. Ini adalah V1. Jadi tegangan pada videonya hambatan. Bukan hanya dari Bapak tapi dari berbagai sumber. Nah, ini. Nah, ini dari Guru Semanda ini. Kecap misalnya. Ya, ini kebetulan Pak sendiri yang buat. Nah, ini berjumpa kembali di Oke. Nah, itu terkait dengan materi yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya dengan cara yang sama. Nah, klik saja ini di statis. Nah, di sini juga ada ya. Jadi ada materinya. Jadi materi lengkap tentang statis. Jadi anak bisa berselancar atau mencari materi secara lebih luas ya, di web ini maupun nanti lewat materi yang lain. Kemudian ada juga UKBM sama.
seperti ini. Jadi Pak buatkan UKBM yang minimal bisa mengarahkan untuk belajar lebih maksimal. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara mendapatkan materi dan sekaligus anak bisa lebih luas tahu bahwa materi kita adalah di semester ganjil ada 5 bab ya, sampai bab yang terakhir. Kemudian semester genap itu juga ada kurang lebih 6 bab ya. Nah, tapi nanti kita sesuaikan dengan keadaan kurikulum kita. Kalau nanti menggunakan kurikulum khusus, nanti kurikulum khusus itu materi akan lebih simpel, lebih singkat ya. Itu. Jadi ada gelombang elektromagnetik, relativitas, radiasi benda hitam, teknologi digital, fisika inti dan relativitas, dan keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, berikutnya juga ada tugas-tugas ya. Jadi tugas-tugas yang anak-anak kerjakan. Nah, tugas-tugas ini nanti bisa Bapak minta kumpulnya di GC ya, di WA ataupun di link YouTube ya, di link YouTube. Nah, seperti ini misalnya. Berjumpa kembali di channel Bapak. Nah, kali ini Bapak akan menyajikan materi tentang energi dan daya listrik. Oke, jadi ini adalah saya contoh tugas di mana Bapak minta anak-anak kirim di link. Itu udah seperti biasa ya, di waktu kelas 11 itu sudah anak-anak kerjakan. Nah, sekarang Bapak tinggal mengerjakan kembali tugasnya ya. Nah, ini misalnya. Nah, jadi anak-anak nanti harus membuat sebuah channel YouTube ya. Nah, apa fungsi channel ini adalah berjumpa kembali untuk nanti anak-anak supaya mudah ya. Jadi mudah mengupload videonya, sehingga nantinya Bapak bisa melihat hasil kerjanya ya. Seperti ini saya sudah hilang di videonya. Oke. Nah, demikian ya kira-kira terkait dengan materi kita. Sekali lagi, walaupun kondisi pandemi seperti sekarang, Pak berharap anak tetap semangat belajar dan jangan pernah ragu untuk bertanya. Seandainya ada hal-hal yang belum dimengerti, ada hal-hal yang harus kita diskusikan terkait dengan materi fisika, Bapak siap untuk mendampingi sehingga nanti anak-anak bisa memahami materi fisika dengan baik dan tentunya bisa menjadi bekal untuk nantinya anak-anak lebih termotivasi, lebih tertantang untuk nantinya bisa menuju kepada cita-cita yang ingin dicapai. Demikian, terima